Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tita yang masih bersembunyi di dalam selimut tiba-tiba saja merasakan sangat sesak karena dihimpit oleh sesuatu yang sangat berat. Dengan segera Tita membuka selimutnya dan sangat terkejut saat melihat Boy sudah berada tepat di atas tubuhnya. "Bi, lepaskan, Tita tidak bisa bernafas." Ia berusaha mendorong dada bidang suaminya. "Aku tidak mau." Boy semakin mendekat ke arah Tita, hingga hidung mereka saling bersentuhan. "Apa kau lupa tujuan kita menikah?" "Tujuan kita menikah?" Tita mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. "Membuat anak," bisik Boy dengan seringai tipis di bibirnya. "Jadi, mari kita bercinta." Dek. Dada Tita berdetak dengan sangat kencang dan pipinya tiba-tiba terasa sangat panas. Walaupun Tita bodoh dan manja, tapi ia tahu apa itu bercinta. Karena dulu temannya pernah mengirimkan video panas seorang pria dan wanita yang sedang beradegan ranjang tanpa busana dengan judul bercinta di sebuah hotel XX. Dan saat ini ketika Boy mengajaknya untuk bercinta, tentu saja membuat seorang Tita Anggara begitu malu dan ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan dirinya dan juga Boy yang saling menindih tanpa sehelai benang pun. "Tidak," Tita berteriak dengan keras. "Kenapa kau berteriak? Apa kau tidak mau bercinta denganku?" Boy semakin menghimpit gadis di bawahnya. Ia begitu bahagia saat melihat ketakutan di wajah Tita, di wajah gadis yang sudah merusak masa depannya bersama dengan para wanita cantik dan seksi. Siapa bilang aku tidak mau?" tantang Tita dengan senyum lebar di bibirnya, karena ia teringat pada perkataan ayah unta kalau suami yang dinikahinya itu tidak akan berani menyentuhnya, karena pria itu tidak akan mau bercinta dengan wanita yang tidak dicintainya. "Mari kita membuat anak." "What?" Boy yang sangat terkejut sampai turun dari atas tubuh Tita. "Apa aku tidak salah dengar?" Boy mengusap telinganya sambil menatap gadis gila itu dengan tatapan yang tak percaya. Tadinya ia pikir gadis itu akan ketakutan dan lari keluar dari kamarnya. Tapi sekarang yang Boy dapatkan justru sebaliknya. Tita begitu pasrah dan mau melakukannya tanpa adanya paksaan sama sekali. "Kenapa diam? Ayo kita membuat anak." Tita mendekatkan dirinya. "Hei, jangan mendekat." Boy merasa geli sendiri saat melihat sikap Tita yang terbilang aneh dan gila. Ia turun dari atas tempat tidur sambil berjalan mundur menjauh dari Tita. "Kenapa kau malah pergi? Katanya ingin membuat anak." Tita semakin berani menantang Boy saat melihat kepanikan di wajah pria itu. Dan semua itu membuat Tita semakin yakin kalau yang dikatakan oleh ayah unta itu benar. "Stop, jangan mendekat lagi. Aku tidak ingin diperkosa olehmu." Bulu kuduk Boy serasa berdiri saat membayangkan gadis gila itu memaksanya untuk making love. "Apa? Diperkosa aku?" Tita langsung mengerutkan keningnya. "Memang ada seorang wanita memperkosa pria?" "Tentu saja ada, dan kau salah satu contohnya." Boy menjitak kepala Tita. "Au, sakit tahu." Tita yang kesal langsung menggigit lengan suaminya dengan sekuat tenaga. "Au, sakit." Boy berusaha melepaskan gigitan gadis itu dan membalas dengan menjitak kepala Tita dengan lebih keras hingga membuat gadis itu menangis kejer. Dan semua drama di malam pertama mereka berakhir dengan Boy yang berusaha menghentikan tangis Tita di sepanjang malam pertama mereka. "Pernikahan ini bukanlah pernikahan yang aku impikan." Boy menghela nafasnya saat melihat Tita yang sudah tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, Boy yang masih tertidur dengan nyenyak bermimpi tengah menikmati milik Selena yang kenyal dengan ukuran yang pas di tangannya. "Sayang, kau membuat aku kesal." Boy meremas dengan gemas lalu membuka kedua matanya. "What the hell?" Boy terkejut saat melihat sebuah telapak kaki bertengger tepat di atas wajahnya. "Tit!" Suara kemarahan dari seorang Boy Arbeto menggelegar ke seluruh sudut apartemen. Ia merasa ingin muntah saat menyadari apa yang tadi dijilatnya adalah kaki milik Tita. "Ayah unta berisik, Tita masih ngantuk."
Tita membalik tubuhnya ke arah samping kanan. Dasar gadis gila, bisa-bisanya dia tertidur nyenyak setelah kaki jeleknya menyentuh wajah tampanku dan mulutku. Boy merasa jijik dengan yang tadi dilakukannya. Menyesal aku menyuruhnya untuk tidur berlawanan arah. Boy yang masih marah langsung menarik kaki Tita hingga gadis itu terjatuh ke atas lantai. Au! Tita meringis kesakitan sambil mengusap kepala dan pantatnya. Dengan mata yang masih mengantuk, Tita menatap Boy lalu bangkit dan kembali naik ke atas tempat tidur. Hei, siapa yang mengizinkanmu untuk tidur lagi? Boy menatap tajam pada Tita yang dengan santainya kembali merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Aku masih mengantuk. Tita yang biasa bangun tidur di atas jam 10 pagi merasakan matanya begitu berat. Dan melanjutkan tidur adalah jawaban yang tepat untuk kedua matanya. Bangun! Boy yang kesal menarik kaki Tita hingga gadis itu terjatuh kembali dengan lebih keras. Ah, sakit tahu. Tita yang kesal segera berdiri dan menatap tajam pada pria yang saat ini sudah menjadi suaminya. Kenapa? Kau berani melawanku? Boy mencengkram tangan Tita. Tidak, tapi apa salah Tita sampai dijatuhkan dari atas tempat tidur? 2 kali lagi. Tita mengusap kepalanya yang terasa benjol karena 2 kali mencium lantai. Kau bilang apa salahmu? Salahmu itu banyak dan tidak bisa aku jabarkan satu persatu. Ya sudah, tidak usah dijabarkan. Tita mau tidur lagi. Tita hendak berjalan menuju tempat tidur. Enak saja kau bilang mau tidur lagi. Tidak bisa. Boy menarik tangan Tita dengan kasar, keluar dari kamarnya menuju ruang makan. Sekarang buatkan aku sarapan pagi dan harus sudah siap saat aku selesai membersihkan diri. Perintah Boy. Tapi Tita tidak bisa memasak. Tita menatap bingung dengan ruang makan yang ada di dalam apartemen itu. Kau harus bisa, karena sekarang kau itu tinggal di apartemenku, jadi kau harus mengikuti semua perintahku. Tapi sudah, cepat kau buat sarapannya. Boy segera berlalu menuju kamarnya, meninggalkan Tita yang berdiri sendiri di ruang makan dengan wajah yang bingung. Bagaimana cara membuat sarapan? Masak air saja aku tidak bisa. Tita yang merasa bingung melihat ada roti dan juga ada beberapa selai di atas meja. Ah, aku buat sandwich aja. Tita segera mengambil roti dan mulai mengolesinya. Setengah jam kemudian, Boy yang sudah selesai membersihkan diri menatap pada kamarnya yang sangat berantakan seperti kapal pecah. Kalau pengantin baru pada umumnya membuat tempat tidur mereka berantakan karena pergulatan panas saat mereka bercinta. Tapi Boy dan Tita justru bergulat panas dengan artian benar-benar saling memukul dan menendang. Entah sampai kapan aku bisa bertahan dengannya. Boy menghela nafasnya, berjalan menuju ruang makan sambil mengancingkan lengan ke mejanya. Apa ini? Mata Boy membelalak saat melihat meja makannya begitu berantakan dengan remahan roti di mana-mana. Ia pun menatap ke arah Tita yang tengah tertidur dengan kepala di atas meja makan. Bisa-bisanya dia tertidur lelap seperti itu. Dan apa itu? Boy menatap air liur yang keluar dari bibir Tita. Oh ya ampun, Boy yang merasa kesal dan geli menggebrak meja makan dengan keras. Brak! Gempa! Ada gempa bumi! Pekik Tita dengan wajah yang panik dan langsung bersembunyi di bawah kolong meja makan. Tit, cepat keluar! Gertak Boy. Tidak mau, Tita takut. Cepat keluar atau aku seret. Boy yang sudah kesal menatap tajam ke arah kolong meja makan. Dan mau tidak mau Tita pun keluar dari tempat persembunyiannya. Kau itu aku tugaskan untuk membuat sarapan, bukannya untuk tidur. Aku itu tidak tidur, tapi ketiduran, sahut Tita. Itu sama saja, sekarang mana sarapanku? Boy menatap meja makannya yang berantakan, namun tidak ada satu makanan pun tersaji di atasnya. Sarapan. Tita mengerutkan keningnya dan baru teringat akan sesuatu. Itu apa? Boy menatap curiga pada Tita. Anunya. Tita meremas jari jemarinya sambil menundukkan kepala.
Anunya apa? Anunya bolong. Maksud Tita, anunya habis. Kau itu kalau bicara yang benar, aku tidak mengerti. Boy sudah mulai kehabisan stok kesabarannya. Tadinya aku membuat sandwich untukmu. Tita melirik ke atas meja makan dengan gugup. Bagus, sekarang mana sandwichnya? Habis, jawab Tita dengan takut-takut. Habis, bagaimana bisa? Boy menautkan kedua alisnya. Tentu saja bisa, karena sandwichnya Tita makan. Tita tersenyum kaku, lalu berlari dari ruang makan. Tit! Boy mengejar Tita dan langsung menjitak kepalanya saat tertangkap. Kau itu selalu membuat aku kesal. Bisa-bisanya kau habiskan sarapan yang seharusnya untukku. Boy menjitak kepala Tita untuk kedua kalinya. Aku sangat lapar karena tadi malam tidak sempat makan malam, gerutu Tita sambil mengusap kepalanya. Kau lapar? Memangnya kau pikir aku tidak lapar? Boy yang masih kesal kembali menjitak kepala Tita. Bi, sakit tahu. Tita semakin mengerucutkan bibirnya. Lagi pula kau itu pelit sekali. Kalau kau lapar, kau tinggal pesan makanan saja. Begitu saja repot. Apa kau bilang? Boy hendak menjitak kepala Tita lagi. Jangan menjitak kepala Tita. Kalau tidak apa? Boy menatap tajam pada Tita, lalu menjitak kepala istrinya dengan lebih keras. Bi, Tita yang marah melompat ke arah Boy dan langsung menjambak rambut suaminya. Boy yang tidak mau kalah ikut menjambak rambut Tita dan terjadilah aksi saling menjambak rambut satu dan lainnya. Kalian sedang apa? Sebuah suara menginterupsi kegiatan mereka. Mom? Tita dan Boy langsung terdiam dengan tangan yang masih mencengkram rambut lawannya masing-masing. Mereka begitu terkejut saat melihat kehadiran Mom Luna di saat mereka sedang bertengkar.